Saya sengaja nyinggung ini saudara, karena saya sedih. Ini urusan Gaza belum selesai, tapi banyak yang udah melupakan. Saya banyak hadir majelis-majelis, banyak hadir perayaan-perayaan Maulid, bahkan Isra Mi'raj. Nyebut Gaza aja enggak saudara, nyebut Palestina aja enggak. Isra Mi'raj apa yang mau kita rayakan kalau Palestina nggak kita sebut saudara? Isra Mi'raj apa yang mau kita rayakan kalau Palestina nggak disebut? Kita ngerayakin Isra Mi'raj, menjamu makanan, ngundang orang, baca ini baca itu, tapi bumi Isra Mi'rajnya sedang hancur lebur, sedang dihantam, sedang dibombardir. Saya kadang prihatin saudara, di Timur Tengah sampai hari ini pembahasan tentang Gaza Palestina masih menjadi fokusnya para ulama. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, saya dengar di setiap ceramahnya nggak pernah lepas nyebut Gaza sama Palestina saudara, sampai hari ini saudara, karena ini masih menjadi fokus para ulama kita. Hari ini yang wafat bukan hanya karena rudal, bukan hanya bom, bahkan hari ini di musim dingin di sana, anak-anak kecil, perempuan-perempuan mulai wafat karena kelaparan saudara, kedinginan. La ilaha illallah. Data terbaru, yang meninggal saat ini di Gaza sudah lebih dari 50.000 orang saudara. Itu yang jenazahnya ketemu. Yang luka-luka 100.000 orang lebih, itu yang ketemu. Tapi banyak lembaga-lembaga internasional mengatakan sebetulnya data yang real, yang nyata, karena mayoritas meninggal di bawah reruntuhan gedung-gedung, dan nggak ada yang punya waktu untuk mengevakuasi saudara. Kalau mau hitung-hitungan data yang real, data yang nyata, itu kalau mau dihitung-hitung yang meninggal udah lebih dari 150.000 orang saudara. Tapi umat Islam diem, adem, ayem, kayak nggak ada apa-apa, udah lupa. Bahkan ada yang ngegerutu, ngomong Palestina lagi. Merekanya belum selesai dibantai, Anda sudah bosan bicara Palestina saudara, Anda sudah lupa bicara Palestina. Makanya saya nggak mau panjang lebar, kita real aja apa yang bisa kita lakukan buat saudara-saudara kita di Palestina sudah real. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, aftina an Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, beri kami fatwa, beri kami petunjuk ya Rasulullah tentang Baitul Maqdis ya Rasulullah. Nabi ditanya begitu, apa kata Nabi kepada sahabat-sahabatnya? Ya idhabu wa sallu fih, idhabu wa sallu fih, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, u'tu wa sallu fih, datanglah kamu ke Masjidil Aqsa dan sholatlah kamu di Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan kita bisa jalankan perintah Rasulullah untuk sholat di Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Sahabat tanya, ya Rasulullah, fa in lam nati, kalau kami gak bisa datang ya Rasulullah, jaraknya jauh antara Mekah, Madinah, Hijaz dengan Masjidil Aqsa, jaraknya jauh ribuan kilometer saudara. Tapi Nabi nyuruh datang. Sahabat bilang, ya Rasulullah, kalau kami gak bisa datang, mungkin karena faktor ini, faktor itu dan lain sebagainya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa in lam ta'tu wa tusallu fi falyab'ath bi zaitin yusraju fi qanadilih. Kata Nabi, kalau kamu nggak bisa datang, nggak bisa sholat di Masjidil Aqsa, minimal kirim minyak untuk nyalahkan lampu-lampu yang ada di Masjidil Aqsa. Habib, kirim minyak bagaimana caranya? Apa maksudnya kirim minyak? Apakah di sini kita beli minyak di warung kemudian kita kirim, belum sampai ke sono tikinya udah dibom duluan saudara? Bagaimana maksud dikirim minyak? Minyak itu simbol saudara, minyak itu simbol kebutuhan. Saya mau tanya semua yang ada di sini, butuh nggak sama minyak? Butuh nggak sama minyak? Butuh saudara. Minyak itu simbol kebutuhan, jangan dipahami secara harfiah. Ngirim minyak itu simbol kepedulian saudara. Artinya disuruh kirim minyak sama Nabi, Nabi nyuruh kita peduli. Kalau kamu nggak bisa datang, minimal kepeduli saudara. Kamu nggak bisa datang ke sana, tapi nggak ada alasan untuk nggak ngirim doa. Doa kamu sampai ke sana saudara. Doa silahul mu'min, doa itu senjatanya orang yang beriman. Bayangkan kalau 1 miliar lebih umat Islam di dunia rame-rame doa bisidqit tawajjuh ilallah, dengan doa yang betul-betul untuk saudara-saudara kita di Palestina, saya yakin nggak bakal ditolak oleh Allah Ta'ala saudara. Jangan lupa doain qunut nazilah 5 waktu sholat, usahakan jangan lupa doakan Palestina. Ketika kita baca ratib, baca zikir di acara majelis-majelis taklim, jangan lupa doain Palestina.
Israel belum bosan nyerang Gaza, kenapa kita udah bosan doain Palestina, saudara? Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Doa sihamul lail la tukhti walakin laha amadun walil amadin qida'u, kata Imam Syafi'i alaihi ridwanullah. Doa itu yang dipanjatkan di malam hari, khususnya ketika kita bertahajud sujud kepada Allah. Yang namanya doa di malam hari ibarat panah. Kata Imam Syafi'i, la tukhti, panah itu nggak akan meleset dari targetnya, saudara. Walakin laha amadun, akan tetapi antara dilepaskannya anak panah sampai kepada target ada waktu yang harus ditempuh. Tapi walil amadin qida'u, dan waktu itu pada akhirnya akan selesai, saudara. Akan tiba. Kalau umat Islam nggak berhenti doa, pasti tidak mungkin tidak akan digabulkan oleh Allah Subhanahu. Doa, saudara. Kita punya senjata yang nggak dimiliki oleh Amerika, yang nggak dimiliki oleh Israel, yang nggak dimiliki oleh NATO. Kita punya senjata Allah. Doa, saudara. Jawab yang kompak semuanya. Siapa yang maha besar? Orang keras, siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Kalau Allah mau hancurkan musuh-musuh Palestina, Allah bisa atau tidak? Allah mampu atau tidak? Kalau Allah mau merdekakan Palestina dalam sekejap, Allah bisa atau tidak? Allah mampu atau tidak? Siapa yang maha besar? Semua angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi.